Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulina Hariri, NPM 2203050050. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang morfologi. Yang pertama, pengertian morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan kombinasinya. Morfem sendiri yaitu bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ciri-ciri morfem yaitu mempunyai makna dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena makna yang terkandung di dalamnya akan hilang. Yang kedua, ada jenis morfem. Yang pertama yaitu morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran morfem lainnya dalam penuturan. Contohnya kata minum, buku, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua, ada morfem terikat. Morfem terikat ini adalah morfem yang harus melekat dengan morfem lain atau morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya kata berhenti menjadi memberhentikan, kata cantum menjadi tercantum atau mencantumkan. Yang ketiga, ada morfem gramatikal. Morfem gramatikal yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal. Contohnya kata dan, yang, dengan. Lalu yang keempat, ada morfem leksikal. Semua morfem yang dapat berdiri sendiri atau memiliki makna. Contohnya sapi, datang, hijau, dan lari. Yang kelima, ada morfem segmental. Morfem yang terdiri dari fonem segmental. Yang keenam, ada morfem suprasegmental. Morfem yang terdiri dari fonem suprasegmental. Yang ketujuh, ada morfem terbagi realisasinya. Ada unsur lain seperti ke-an menjadi keadaan. Yang ketiga, ada proses morfologi. A, ada afiksasi, yaitu penggabungan akar kata atau pokok kata dengan afiks. Pertama ada prefiks, kedua infiks, yang ketiga sufiks, yang keempat konfiks, yang kelima simulfiks. B, reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Yang pertama ada pengulangan keseluruhan atau dwilingga, seperti kata buku-buku, lari-lari. Yang kedua ada pengulangan sebagian atau dwipurwa, seperti daun-daun menjadi dedaunan, tua-tua menjadi tertua. Yang ketiga ada pengulangan dengan perubahan fonem seperti sayur-sayur menjadi sayur mayur, perubahan fonem S menjadi M. Dan yang keempat ada pengulangan berimbuhan seperti jalan-jalan menjadi berjalan-jalan. Yang kelima ada pengulangan semu. Ini memang terdiri atas dua seperti laba-laba, kupu-kupu, kura-kura. Dan yang terakhir ada kata ulang unik yang mana salah satu unsurnya bukan bentuk linguistik seperti simpang menjadi simpang siur, gelap menjadi gelap gulita. C. Perubahan inten. Umumnya terjadi pada bahasa yang mempersoalkan waktu dan kuantitas dalam proses pembentukan kata, misalnya pada bahasa Inggris. D. Suplesi. Hampir sama dengan perubahan inten, tetapi menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Perubahan bentuk secara suplesi, kata tidak mempersoalkan kuantitas melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu, yaitu kini dan lampau. E. Pemajemukan. Pemajemukan adalah gabungan dua kata atau gabungan dua morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Yang pertama ada ciri-ciri kata majemuk. Ciri-ciri kata majemuk dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tidak bisa disisipi, seperti kata kacamata. Lain dengan sakit mata yang dapat disisipi dengan imbuhan di menjadi sakit di mata. Yang kedua ada tidak dapat diperluas, seperti kata kereta api harus diberi imbuhan seperti menjadi perkereta apian. Yang ketiga, posisi tidak dapat ditukar, seperti angkat kaki menjadi kaki angkat. Yang terakhir ada tidak bisa ditambah dan dipisahkan, seperti makan hati menjadi makanan hati atau makan itu hati. Yang kedua ada perbedaan kata majemuk dengan frasa. Kata majemuk adalah komposisi yang memiliki makna baru, sedangkan frasa tidak memiliki kata baru. Contohnya seperti kata meja hijau sebagai kata majemuk, sedangkan untuk frasanya adalah saya punya meja hijau. Untuk frasa dapat diikuti konsep linguis struktural. Yang ketiga ada macam-macam kata majemuk. Macam-macam kata majemuk dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada endosentris atributif, yaitu kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya. Contohnya, yang pertama kata yang tidak diketahui lagi unsur formatifnya, seperti hulu balang, singgasana, nusantara, dan bumi putra.
Yang kedua ada kelompok idiom serta metafora yang sudah mati, seperti matahari, anak mata, jantung hati, panjang tangan. Yang ketiga ada kata yang sudah membeku atau sedang dalam proses membeku, seperti rumah makan, pasar malam, meja tulis, dan surat kabar. Yang keempat ada kata yang salah satu unsurnya bersifat terikat, seperti lalu lalang, mahasiswa, gelap gulita, dan tua renta. Yang kedua ada endosentris koordinatif, yaitu terjadi apabila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya, seperti pecah belah, tanah air, kaki tangan, dan sendera tari. Lalu yang ketiga ada ekosentris, yaitu terjadi apabila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya, seperti bawah sadar, luar biasa, luar negeri, apabila, dan manakala. Yang keempat ada tata cara penulisan kata majemuk. Kata majemuk ditulis dengan dua cara, yaitu yang pertama terpisah, yang berarti tiap unsurnya tidak senyawa, seperti kereta api, buah tangan, rumah sakit, mata kaki, dan harga diri. Yang kedua digabung, yang berarti kata majemuk senyawa, seperti duka cita, sukacita, matahari, kacamata, sapu tangan, dan segitiga. Yang kelima ada makna kata majemuk. Makna kata majemuk yang pertama ada idiom. Idiom adalah kata yang memiliki makna baru, seperti harga diri, matahari, mata batin, dan terang bulan. Yang kedua ada semi-idiom. Semi-idiom adalah kata yang memiliki makna baru tetapi masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya, seperti rumah sakit, rumah singgah, buku tulis, bulan sabit, atau buku catatan. Lalu kesimpulannya adalah, morfologi mempelajari bentuk-bentuk kata, seluk-beluk pembentuknya, dan proses perubahan-perubahan bentuk kata tersebut. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.